memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Banyak teori yang kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi. Dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Selamat datang kembali di channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pan Misteri dimanapun Anda berada, di malam ini Abah akan coba untuk membuka legenda, yaitu tentang susunan Gunung Jati, sahabat. Dikarenakan ada yang meminta juga, dan coba Abah katanya bagaimana ceritanya, yang ceritanya susunan Gunung Jati. Dan di malam ini juga Abah sahabat minta maaf atas keterlambatan video-video dari One Misteri. Minta maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan Abah tiap membuka cerita misteri maupun legenda dan beberapa video menghibur sahabat semua, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ada hikmah faedahnya untuk sahabat semua. Dan mudah-mudahan juga untuk sahabat diberikan kelancaran dari segalanya, dari ekonominya, dari periziannya. Mudah-mudahan dilancarkan, dan doa dari Abah mudah-mudahan untuk sahabat semua diberikan kesehatan. Dan sebelumnya untuk sahabat semua, sebelum Abah melangkah ke cerita atau legenda asal usul namanya Gunung Jati, Abah ucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang telah mendukung, selalu support, menonton One Misteri. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat semua. Dan jangan lupa sahabat like, subscribe, dan komen. Dan di malam ini sahabat, Abah tidak melakukan secara biasa penelusuran secara mistis, tapi Abah akan coba untuk mengungkap legenda cerita asal usulnya masuknya agama Islam di Tatar Jawa Barat ini. Abah akan coba untuk membuka atau bercerita secara pengalaman kepribadian Abah pribadi, dan mudah-mudahan bisa menghibur dan ada manfaat dan faedahnya di video-video Abah ini. Dan Abah langsung sahabat akan coba untuk bercerita atau secara insting Abah pribadi membuka pengalaman Abah yang Abah miliki secara insting Abah. Ibaratnya itulah
Dan sahabat, Abah akan coba untuk melangkah. Di suatu saat atau di zaman dahulu, kita akan coba untuk bercerita dari putra putrinya, yaitu Prabu Siliwangi, yaitu Nimas Rara Santang sama Walasungsang. Di zaman dahulu, sahabat, di kerajaan Pajajaran yang dirajai oleh raja besar yang Prabu Siliwangi di kala itu, dia itu lagi mengadakan sebuah rapat, kalau dibilang, kalau yang Abah tangkap, menceritakan tentang kemajuan negara dan kesuburan untuk rakyatnya semua di kala itu. Kita akan ambil cerita putranya, sahabat, yaitu Walangsungsang bersama Nimas Rara Santang. Beliau putra mahkota dari Pajajaran, yaitu putra yang Prabu Siliwangi. Di suatu hari putranya itu dipanggil, sahabat, oleh Prabu Siliwangi, dan dua putranya itu menghadap. Dan di dalam pembicaraannya itu, sahabat, mengatakan yaitu yang Prabu Siliwangi menyuruh putranya mendatangi saudaranya waktu itu masih berada di kawasan Cirebon, sahabat, di kawasan sebelah utara kalau apa angkat Cirebonnya. Dikarenakan putra yang Prabu Siliwangi yang satu lagi, sahabat, dia itu selalu menimbulkan permasalahan dikarenakan beliau merasa kemungkinan malu, lalu menyuruh kedua putranya itu, sahabat. Dalam singkatnya cerita, sahabat, kedua putranya itu, Walangsungsang bersama Nimas Rara Santang, putra dari Sumpang Larang, bergegas mau menemui saudaranya, yaitu Raden Mahesa, kalau Abah tangkap di kala itu ya, di cerita ini. Setelah sampai di sana, dia bertemu dengan bernama Prabu Datuk Marugo, sahabat.
Dan beliau ini bicaranya pandai dan tinggi. Lalu Prabu Datuk Margo itu bertanya sama Nimas Rara Santang, "Mengapa kalian datang ke sini?" Tidak diduga, kata Prabu Margo, sahabat. Apa memberi kabar apa? Atau menyerang kami? Itu kata Prabu Margo. Lalu Nimas Rara Santang dan Walang Sungsang menjawab, "Tidak, paman. Kami datang ke sini justru pengen mengajak saudaraku, karena kan tak ayahanda, beliau masih putra dari ayahanda. Janganlah membuat kekacauan terus, dikarenakan beliau anak seorang raja." Di waktu itu, sahabat, datanglah yaitu Raden Mahesa. Dia sambil ketawa dan dia berkata begini, sahabat. "Saya merasa merasa dikucilkan," katanya, "dikarenakan ayahanda tidak sama kasih sayangnya seperti sama anak-anaknya." Itu yang dilontarkan oleh Raden Mahesa. Lalu Rara Santang menjawab, "Beda bagaimana, Rai?" katanya. "Saya pengen menjadi raja Pajajaran, tapi oleh ayahanda tidak diizinkannya dan tidak boleh." Lalu Walang Sungsang ikut bercerita, sahabat. "Kalau untuk kami, silakan Rai menjadi raja, tapi sikap kepribadian Rai itu harus bisa mengubah dan menunjukkan kepada rakyat bagaimana sikap raja terhadap rakyatnya. Jangan melakukan tindasan kedoliman dan kekejian terhadap rakyat." Lalu Mahesa itu, sahabat, tidak merasa tidak menerima. "Walaupun saya adik dari Walang Sungsang dan adik dari Rara Santang, tapi sebetulnya saya juga pengen mencoba membuktikan bahkan siapa yang lebih sakti di antara kita." Di kala itu Prabu Margo, sahabat, tidak melakukan apapun dan dia tidak cuman sambil mengelus-elus jenggotnya dengan gayanya tegas. Di kala itu ibunya tidak ada, sahabat. Kalau yang abah tangkap ini, ibunya Mahesa itu entah siapa ini, Centring Manik kalau yang abah tangkap. "Emang maunya apa?" kata Walang Sungsang di waktu itu. "Boleh saya berubah kepribadian, tapi saya pengen menjajah sampean, mengadu ilmu kekuatan, siapa yang lebih kuat," kata Raden Mahesa. Itu apa siapa? Walang Sungsang, sahabat. "Kami tidak bisa apa-apa, Rai, apalagi kita sama saudara. Janganlah kita melakukan hal pertarungan, andaikan itu terjadi,
itu bisa merugikan untuk kita dan merugikan untuk ayahanda kita. Dinilainya bagaimana? Dikarenakan ayahanda itu tidak suka orang yang merasa hebat, merasa kuat, merasa jago dari kanuragan yang Rai miliki. Tapi sahabat, apa boleh buat, kemungkinan di dalam cerita apa singkat aja, Raden Masa itu sahabat langsung tidak basa-basi lagi, dapat dukungan dari pamannya itu Prabu Marugo. Raden Mahesa menggempur yaitu Raden Walangsungsang sahabat. Jadilah pertempuran di waktu itu, ilmu menjajal ilmu, dikarenakan dua-duanya itu anak raja yang Prabu Siliwangi. Beberapa jam pertarungan itu terjadi sahabat, cuman di akhirnya Raden Mahesa itu bisa dikalahkan sama Walangsungsang. Dan akhirnya cerita sahabat, Prabu Mahesa punya dendam yang kuat, walaupun ini sama saudara, dan kami tidak akan mengaku saudara sama kalian, kata Rara Santang berjawab, itu terserah Rai, yang penting kami datang ke sini ditugaskan oleh ayahanda. Janganlah kamu membuat keonaran dan mencoba sama saudara menguji tentang ilmu seperti ini, kejadian ini. Dan Prabu Mahesa tidak menerimanya sahabat. Dan singkatnya cerita, Mahesa pergi sambil mengatakan, janganlah kamu merasa menang, tunggu pembalasan dari kami. Di saat itu dia itu pamit sama Amuk Marugo yang beliau itu lagi duduk, dan berkata, sampaikanlah sama ayahandamu, seharusnya yang menjadi raja dari Pajajaran itu Raden Mahesa. Itulah sahabat. Ya akhirnya Rara Santang sama Walangsungsang dia pamit dan pulang dengan keadaan wajah itu murung, dikarenakan saudaranya sifatnya keras. Setelah dia pergi sahabat, dia itu di perjalanan melihat suatu, kalau dibilang ini padepokan sahabat. Singkat cerita, kita ceritain ini di padepokan yang dilihat oleh Walangsungsang sama Nimas Rara Santang. Setelah dia berjalan dan melihat padepokan itu, kita ceritakan di dalam padepokan sahabat, yaitu suatu padepokan kalau dilihat ini di zaman dahulu kemungkinan ya. Dan di padepokan itu ada beberapa orang, yang satu pakai jubah
putih dari atas sampai bawah itu. Lagi berbicara keempat muridnya. Padepokan itu, sahabat, ternyata seorang resi yang sakti mandraguna di kala itu, kita sebutkan aja namanya, yaitu Resi Datu Kahpi, sahabat. Dengan kewibawaannya, dengan kebaikannya dan mendidik para muridnya di kala itu, beliau betul-betul baik melakukan hal segala yang dia miliki diajarin sama murid-muridnya itu. Lalu di suatu saat dia memanggil yang dipercaya dari 4 orang itu, yaitu kalau namanya ini badannya hitam, sahabat, cuman dia itu kalau dilihat dari kebaikan kepribadian dia itu baik, yaitu namanya Durga Irang. Namanya itu Durga Irang, sahabat, dikarenakan badannya itu hitam. Lalu dalam pembicaraan itu, sahabat, Resi Datu Kahpi itu memanggil Durga Irang itu, mau apa? Yang Resi memanggil saya, gini, kamu yang paling dipercaya oleh saya di sini, dan kami atau Eyang udah beberapa kali mimpi kedatangan yang disebut nabi itu. Eyang tidak ngerti apa itu. Lalu Durga Irang itu menjawab, apa itu simbolnya, Eyang? Entahlah, yang kurang tahu apa maksud mimpi ini, dikarenakan petunjuknya itu, alamnya itu indah, sejuk, dan beberapa memberikan suatu perjalanan kalimat terhadap Eyang. Dengan singkatnya cerita, sahabat, Resi Datu Kahpi ini mimpi lagi beberapa mimpi dan suruh membangun atau membikin tempat di kawasan hutan itu, karena kan padepokan ini di kawasan gunung, sahabat. Dan dalam mimpinya itu, bangunlah hutan ini dengan kekuatanmu, tunjukkanlah energi kamu dengan kekuatanmu, dan ajaklah manusia ke jalan yang baik dengan kalimah-kalimah kaidah Islam, sahabat, yang dapat kemungkinan di kala itu. Sedangkan Resi Datu Kahpi awalnya agama kepercayaan, cuman mujizat atau Sang Pencipta memberi kekuatan pada Datu Kahpi itu, yaitu dia itu mendapat impian-impian tentang kaidah Islam, dan akhirnya dia memperdalamnya, dan olahan-olahan dia dicobanya, sampaikan mengatakan dari bismillah, dan akhirnya besarlah kekuatan, yaitu memperkuat suatu perjalanan kaidah Islam. Lalu anak buahnya semua diberi kekuatan dan pepatah-pepatah tentang ibadah. Singkatlah cerita, sahabat, Rara Santang sama
Walang Sungsang menghampiri padepokan itu. Pas dia udah sampai di tempat, lalu Walang Sungsang itu uluk salam dengan berkata, Sampurasun saja. Dikarenakan ciri khas belum punya tata cara, yaitu yang dikatakan kaidah Islam. Setelah dia melihat kelima orang itu lagi sembahyang, Rara Santang dan Walang Sungsang itu diam sejenak, lalu menunggu Resi Datuk Kahfi itu selesai melakukan sembahyangnya, sahabat. Setelah selesai, lalu Kahfi itu menjawabnya dengan kata rampes. Setelah dihampiri, dari mana sampean? Kayaknya sampean ini bukan orang sembarangan, kayaknya anak raja. Oh iya, Eyang, kami dari Pajajaran. Oh, putranya Prabu Siliwangi dalam cerita. Dalam cerita iya. Mau apa sampean datang ke sini? Tidak, yang kami udah dari saudara kami untuk mengajak kebaikan karena kan beliau selalu sikapnya itu arogan. Dengan panjang lebar dia bercerita tentang saudaranya, lalu dia menutup menanyakan, padepokan apa Eyang ini? Lalu Resi Datuk Kahfi itu menjawab, ini padepokan untuk membersihkan jiwa kemanusiaan dan yang disebut pendoman hidup. Lalu Rara Santang menanyakan, kalau tadi itu melakukan apa? Itu melakukan sholat, dikarenakan Eyang melakukan ini dengan sejuk hati dan mujizatnya luar biasa, dan Eyang percaya bahkan ilmu ini, adegan ini yang akan membawa kita untuk ke masa depan, dan kita tidak akan lama hidup di dunia, akan meninggal. Kita harus mencari ilmu yang baik untuk perjalanan kita di akhir. Apa maksudnya itu, kata Rara Santang? Itu suatu ilmu yang dapat. Lalu di saat cerita, sahabat, ini tidak panjang lebar. Lalu sampean mau kemana? Nger gitu, kata Datuk Kahfi, sahabat, sama Walang Sungsang. Kami mau pulang ke Pajajaran, sahabat Eyang. Lalu dengan hati yang jadi penasaran, tapi yang kami kemungkinan kalau ada waktu akan datang lagi ke sini, apa kami akan diterima kalau menjadi murid Eyang? Insya Allah, kalau hati yang tulus, jiwa yang bulat, kepribadian yang jernih, Eyang akan menerima kedatangan kalian. Dengan singkatnya cerita, sahabat, kedua putra itu, ya putra yang Prabu Siliwangi itu pulang. Setelah sampainya di kerajaan, dia bercerita tentang saudaranya, dan Eyang Prabu Siliwangi
sambil mengeluh karena kan anaknya itu tetap tegas. Lalu setelah bercerita panjang lebar, Nimas Rara Santang itu meminta izin untuk tetap atau pergi ke Cirebon, yaitu di Padepokan Resi Datuk Kahfi, sahabat. Eyang Prabu Siliwangi menjawab, untuk apa kalian mau tinggal di sana dan mencari ilmu apa dan kekurangan apa dari ayahanda untuk tentang ilmu? Lalu Walang Sungsang menjawab, kami pengen menjadi orang yang lebih baik, ayah. Dikarenakan yang paling dikedepankan kata resi yang pernah kami temui, yaitu ilmu agama. Lalu Eyang Prabu Siliwangi menjawab, agama apa? Islam. Kami minta izin mau mencari ilmu tentang ilmu Islam sama Eyang Prabu Siliwangi. Tapi di kala itu sahabat, Eyang Prabu Siliwangi tidak mengasih izin dan dia mengeluh, dia merenung. Apa ilmu Islam itu katanya, dan apa maksud dan tujuannya di kala itu sahabat. Dengan sambil merenung sahabat, Eyang Prabu Siliwangi itu menggunakan ketajaman indera dan menanyakan sama diri pribadinya, dan muncullah Eyang Resi Kuncung Putih, dan dia muncullah, Ananda, biarkanlah anakmu, izinkanlah anakmu untuk mencari ilmu, dikarenakan ilmu itu tidak hanya kanuragan, tapi ada ilmu untuk kepribadian diri atau jati diri pribadi. Lalu Eyang Prabu Siliwangi menjawab, emang ilmu apa yang anak hamba mau? Itulah nanti kamu akan tahu ilmu apa yang dimiliki sama anakmu itu. Dengan sekilat cahaya itu menghilang sahabat, lalu Eyang Prabu Siliwangi memanggil kedua anaknya itu, sini kamu. Setelah di depan ayahandanya sahabat, Rara Santang dan Walang Sungsang, ada apa ayahanda memanggil saya? Ayahanda mengizinkan kalian pergi ke Cirebon, ke padepokan yang kalian mau, asalkan mencari ilmu yang benar, tunjukkan kepribadianmu, kebenaran kamu. Dengan kebesaran hati yang merasa lega, Rara Santang dan Walang Sungsang itu sambil memangguk dan mengambil tangan Eyang Prabu Siliwangi. Dengan singkat cerita sahabat, kedua kakak beradik itu meninggalkan yaitu Pajajaran dan dia pergi ke Cirebon, ke padepokan Eyang Resi Datuk Kahfi sahabat. Setelah dia di sana, Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang dia itu bergelut melajari ilmu keagamaan di Cirebon. Dan di kala malam Eyang Resi Datuk Kahfi itu menyampaikan mimpinya yang telah dia impikan, yaitu menyuruh membangun atau menghabisi hutan di kala itu.
Dengan petunjuk hati yang bersih, pasti Datuk Kapi itu yaitu menunjukkan, bahkan Walang Sungsang yang mampu untuk menghabisi, meratakan hutan itu di kala itu. Lalu Walang Sungsang dipanggil dan disuruh ngerjain tempat itu. Kita bangun tempat itu untuk di kala masa depan nanti di sini akan menjadi padepokan yang lebih besar. Cuman ini harus kita kerjakan. Bagaimana yang cara mengerjakan? Cuman kamulah yang akan mampu mengerjain hutan ini, kata Datuk Kapi. Lalu Walang Sungsang, dikarenakan beliau anak muda sakti mandraguna, sahabat, dengan beberapa hari hutan belantara itu sama Walang Sungsang itu dengan kesaktiannya dihabiskan dan mentoklah mendapat sebuah, kalau Batakap ini mendapat guha. Di dalam gua itu muncullah sebuah bentuk cahaya, sahabat. Lalu Walang Sungsang itu mengejar cahaya itu ke dalam guha, sahabat. Dan dengan kegigihan dan dia dengan kekuatannya pengen mencoba menarik cahaya itu, apa sebetulnya yang cahaya sampai mengkilat. Tapi sahabat, apa boleh buat, kejadian Walang Sungsang itu terpental dikarenakan hawa energi dari cahaya itu bisa mengalahkan kekuatan energi yang ada di Walang Sungsang. Dengan dia menyadari kemungkinan inilah perjalanan ilmu, jangan disombongkan ilmu, jangan dikedepankan. Lalu dia ingat sama pepatah Eyang Datuk Kahpi, dan dia mengangkat kedua tangannya ini, sahabat. Lalu dia dengan mengucapkan Bismillah dan kalimat yang lainnya, la ilah. Dari cahaya itu tertarik sebuah kitab kecil, sahabat. Di kitab itu cahayanya itu begitu jernih. Lalu kitab itu ditutupnya lagi dan dibawa dengan pakai kain waktu itu yang Abah dapat. Dengan selesainya membereskan yang disuruh dulu, dia pulang. Setelah pulang, sahabat, udah selesai yang dapatkan udah kami lakukan, udah selesai. Cuman kami menemukan suatu kitab, entah apa ini isinya. Lalu si Datuk Kapi itu melihat kitab itu, sambil diambilnya, ternyata kitab itu dari bukan dari kertas, sahabat, tapi ini dari lapisan kayu tipis gitu.